Resah dengan tambak yang bermunculan di pinggir pesisir pantai Desa Kepanjen, para nelayan tagih janji Bupati Jember agar tambak modern segera ditindak tegas. Kini para nelayan, mata pencariannya juga terganggu dengan mencari ikan, karena limbah tambak ada yang buang ke pantai, kini nelayan untuk mencari ikan sangat jauh. Suparno, jika tambak-tambak modern dan ilegal tetap dibiarkan oleh pemerintah Kabupaten Jember, maka hal itu akan membuat nelayan terusir dengan sendirinya secara perlahan-lahan. Tidak hanya Suparno, nelayan lainnya juga meminta kepada Bupati Hendy Siswanto untuk segera menindak tambak-tambak ilegal, karena sebagian tambak di Desa Kepanjen belum jelas izinnya. Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jember, Edi Cahyopurnomo menduga, khawatir jika Pemkab terus membiarkan tambak di Desa Kepanjen, dipastikan banyak sepadan pantai diserobot, karena saat ini tambak yang baru jelas melanggar. Menjamurnya tambak di Desa Kepanjen sangat merugikan para nelayan, apalagi air limbah jika dibuang ke pantai, maka air laut akan tercemar, sehingga ikan-ikan akan menjauh dari wilayah pantai Kepanjen. Ada yang sekitar, ada yang luar. Orang jauh lah maksudnya. Tapi informasinya banyak orang yang luar dari yang mempunyai, Pak. Iya ada, memang ada. Luarnya itu ya dari Cina itu kan. Cuma itu kalau yang lain ya enggak. Kalau yang banyak tambah warga, orang biasa-biasa. Saya asli nelayan, asli orang Kepanjen. Pak, ini bermunculan tambak ya, Pak. Ya. Ini gimana pendapat Bapak sebagai nelayan ya, Pak? Ya, kalau kami sendiri sih sangat keberatan tentang adanya tambak-tambak yang berdiri di sepadan pantai. Itu kan sudah, apa itu namanya? Saya pernah baca, itu ada undang-undang perpres dari Presiden, undang-undang Presiden tahun 2016 bahwa 100 meter itu adalah sepadan pantai, tidak boleh ada aktivitas pembangunan apapun. Ya kan? Nah, tapi ini nyatanya apa? Padahal kemarin Bupati sudah sidak ke sini. Dan Bupati juga melihat sendiri bahwa tambak-tambak di sini semuanya nggak ada yang punya izin. Nah, gitulah. Apa, Pak? Bupati sekarang setelah sidak itu sudah berjanji mau menertibkan tambak. Tetapi apa nyatanya? Tambak tidak ditertibkan ya. Tetapi tambak malah merajalela. Ya Pak, keresahan seperti apa yang dirasakan warga ini, Pak? Ya sangat resah sekali, Mas. Soalnya apa? Di sini untuk nelayan untuk mencari ikan ke laut, di sini ya ke laut itu sangat kesulitan. Dikarenakan apa? Limbahnya tambak itu dibuang sembarangan ke laut. Nah, jadi kalau limbah dibuang ke laut, maka secara otomatis ikan-ikan apa itu namanya? Yang di laut itu akan menjauh, Mas. Soalnya lautnya sudah tercemar. Jadi kita sebagai nelayan harus mencari ikan kemana? Kita kalau mencari ikan sangat jauh sekali, Mas. Sampai nyampe ke Dampar, Pandialit sana. Ada berapa tambak kira-kira ini, Pak, yang? Kalau dulu itu waktu Bupati Sita itu kurang lebihnya sekitar 20-an. Untuk saat ini, Pak, tambak Untuk saat ini saya sudah nggak pernah menghitung lagi, Mas. Soalnya pemerintah sendiri tidak tegas untuk mengambil tindakan. Ini warga masyarakat sendiri bagaimana nantinya kalau ini terus-terusan seperti ini? Ya otomatis kalau ini dibiarkan, tambak-tambak ini dibiarkan, otomatis para nelayan ini akan terusir dengan sendirinya, Pak. Soalnya ini tempat-tempatnya sudah nggak ada, dibuat tambak semua. Tapi kok bisa sampai seperti ini, Pak, walaupun warga masyarakat tidak setuju? Ya nggak tahu lah. Tetap dipaksa, Mas. Soalnya Tetap ini keputusannya untuk membangun, Pak. Ya ini sebetulnya ya keputusannya ya ada di kabupaten sendiri sih, di Bapak Bupati. Soalnya kalau memang Bapak ingin melihat nelayan itu sejahtera, ya ditertibkanlah tambak-tambak ini. Jangan malah melakukan pembiaran yang seperti ini. Jadi masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa ya? Ya nggak bisa berbuat apa-apa lah, Mas. Nanti kalau kita yang menertibkan, kalau misalkan warga yang membakar ini semua, otomatis warga yang akan penjara, Mas. Saya kasihan melihat teman-teman nelayan semua. Ini milik siapa, Pak, rata-rata?
Ya enggak tahu, Mas. Bukan warga sini Pak ya? Kalau masalah itu saya kurang paham juga. Soalnya saya fokusnya kan di nelayan. Gitu loh. Berarti pemiliknya ini bukan warga sini berarti Pak ya? Ini pemiliknya bukan warga sini. Setahu kita itu kalau ini memang mengatasnamakan tambak rakyat, itu rakyat yang mana yang punya tambak? Rakyat sini nggak ada yang buat tambak. Ada tambak tradisional yang sebelah utara. Itu mengandalkan air pasang surut dari laut. Kalau tambak modern ini nggak ada yang namanya tambak rakyat. Ini dekat dengan pantai ya Pak? Oh, bukan deket, Mas. Asli. Nggak ada jarak ya? Nggak ada jarak, sudah 0 meter ini. Sepadan pantainya sudah dicaplok semua oleh perusahaan ini. Berarti sudah menyalahi aturan Pak ya? Sangat menyalahi aturan. Harapannya apa Pak? Ya harapannya kayak pemerintah harus tegas dalam menindaklanjuti permasalahan yang seperti ini. Janganlah melakukan pembiaran. Janganlah membuat pembiaran kepada penambak-penambak yang diduga ilegal, yang tidak mempunyai izin. Ini kalau dibiarkan, bukan hanya tambak yang muncul nanti, tambang-tambang liar pun juga akan bermunculan di sini. Gitu. Tolong kami atas nama nelayan ya, tolong segera ditindaklanjuti untuk permasalahan tambak ini. Kalau ini dibiarkan ya kasihan nelayannya sendirilah. Ini nomor 4 ini.